Shalom anak-anak. Shalom. Sehat ya kalian? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, dua orang membawa kebaktian ya. Mari kita bernyanyi. Bagaikan bejana yang dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, kuasamu ku dibaui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, pakailah sesuai rencananya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang pada siang hari ini Bapa. Bapa, pada siang ini kami berdoa pelajaran agama kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima pelajaran yang diberikan Bapa akan guru kepada kami Bapa. Bapa, kepada Bapak dan Ibu guru, berilah ketabahan dan kesabaran agar Bapak dan selalu mengajarkan dan mendidik Bapa. Banyak dosa yang kami buat dan maupun tidak sengaja, maupun kami ya Bapak tidak terhalang dari berkat dari ini. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu hari ini kita dari sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Ibu mau mengabsensi ya. Hadirnya semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Hadir semua. Ada yang tidak hadir. Joy Kaki. Berarti cuma itu kan yang tidak hadir? Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Allah menciptakan alam dan keindahannya. Namun sebelum itu Ibu mau mempertanyakan apa yang kamu rasakan ketika melihat keindahan alam seperti gunung, laut, atau pantai? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian rasakan ketika melihat keindahan alam ini? Bisa deh. Apakah kalian merasa tenang atau makin menjadi makin stres melihat keindahan itu? Seperti itu ya. Merasa tenang. Hanya itu. Ya betul sekali ya. Tentunya kalau kita melihat keindahan alam itu mungkin awalnya kita stres ya. Sebelum datang ke tempat itu kita pasti stres, merasa bosan, pengen melihat yang lebih indah. Jadi dengan kita melihat keindahan alam itu, tentunya kita pasti merasa lebih tenang, pikiran pun lebih tenang seperti itu ya.
tujuan dari pembelajaran itu yang pertama, mengakui kehadiran kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segenap isinya. Selanjutnya, mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan. Lalu, menyadari bahwa keindahan alam harus dijaga dengan baik. Menilai peran diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal dan regional. Selanjutnya, pastinya itu mampu mengikuti panggilan hidup sebagai agen pelestarian lingkungan hidup. Lalu, mampu mengidentifikasi bentuk kerusakan alam, lalu menjelaskan cara melestarikan alam dan membuat video yang kreatif tentang keindahan alam. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah ada 8 poin ya. Oke, satu orang dulu bisa membacakan dek. Ayo kita baca. Indonesia sungguh istimewa karena letak geografisnya membuat negara kita kaya dengan berbagai hal yang unik. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang khas untuk Indonesia dan binatang-binatang yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Belum terhitung kekayaan minyak bumi, emas, perak, nikel, dan banyak lagi. Hutan dengan hasil yang khas dan hasil laut dengan aneka binatang laut yang dapat dimakan untuk meningkatkan protein. Ya, Indonesia ini memang banyak keindahan alamnya ya. Seperti yang dibilang tadi, seperti pantai, gunung, bahkan ciri khas dari suku juga banyak, seperti itu kan. Lalu binatang juga banyak, seperti satwa juga yang hanya ada di Indonesia. Makanya banyak dari luar negeri wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk melihat mungkin satwa yang udah langka seperti komodo gitu kan. Lalu seperti ke Danau Toba, pastinya banyak kan wisatawan yang datang dari luar negeri ke sini kan. Ya, seperti itu kan contoh dari keindahan alam yang mana Indonesia itu kaya akan banyak sekali alam dan keindahan yang juga kita Tuhan. Nah, ini kalian tahu kan ini gambar apa? Apa nih? Komodo. Ya, komodo ini merupakan keindahan yang bisa ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Komodo ini merupakan satwa langka yang hanya ada di Indonesia, yaitu di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Gili Morang. Nah, ketiga pulau tersebut merupakan habitat asli komodo. Lalu, komodo ini juga merupakan satwa liar yang hidup di dalam terbuka. Komodo merupakan salah satu binatang purba yang masih bertahan sejak ratusan hingga tahun lalu. Nah, tidak banyak jumlah binatang purba yang masih dapat ditemukan pada masa kini, yaitu di abad ke-21. Komodo seringkali digambarkan sebagai kerabat dari dinosaurus atau binatang raksasa lainnya. Dikarenakan komodo merupakan satwa yang langka dan hampir punah, komodo berusaha untuk dilindungi. Seperti yang Ibu bilang tadi, komodo ini merupakan satwa yang sudah langka, yang hanya di Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintah berusaha selalu supaya bagaimana caranya komodo ini biar tidak punah. Seperti dinosaurus kan tidak ada lagi kan. Jadi untuk menghindari hal tersebut supaya tidak terjadi, maka pemerintah berusaha melestarikan dan selalu menjaga dan melindungi satwa ini supaya tidak punah. Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang mau memburu. Jadi itu ketakutan dari pemerintah, makanya pemerintah melakukan. Nah, ini danau Tuanmutu sering dinamakan sebagai telaga 3 warna. Mengapa dinamakan demikian? Ada legenda yang menjelaskan perubahan warna air di danau ini, yaitu dari warna biru berubah menjadi merah, lalu berubah lagi menjadi putih, dan perubahan ini terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Namun, penjelasan ini yang menyatakan bahwa keberadaan mikroorganisme di dalam danau dan perubahan suhu menyebabkan terjadinya perubahan warna air danau yang justru lebih jelas terlihat ketika kita menangkapnya dari lokasi yang jauh lebih tinggi dari permukaan danau. Ini merupakan danau gede. Sudah ada yang pernah datang ke sini. Ya, masih di daerah Danau Toba ini mungkin yang karena kita jumpa itu ya. Oke, terlepas dari itu, masih banyak keindahan alam lainnya yang ada di Indonesia. Coba kita tinjau Bunaken, Danau Toba, dan Pulau Nias yang sejak lama sudah terkenal sebagai tujuan wisata bagi wisatawan dari berbagai belahan dunia.
keindahan alam di Indonesia ya. Mungkin seperti yang bilang tadi, mungkin saatnya kita kurangi ya. Tapi pasti ada saatnya, pasti. Kalian pasti udah banyak ya yang kalian kunjungi walaupun di sekitar Danau Toba. Pastinya kalian udah banyak lah tempat yang sudah kalian kunjungi, tempat wisata tentang keindahan alam kan? Ya kan? Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu mau membuat SBM dulu ya. Kita SBM dulu ya. Iya, ya kan? Sebentar ya. Biar nggak ngantuk kan, pas udah ngantuk bagian ini. Kayak itu hari ini tunetnya mau dibuka. Perhatikan ke depan. Oke, kita SBM dulu ya. Bentar aja. Oke. Jangan ada yang main mati ya, dia yang nanti tampak pada juga di balik sana. Mana dia apa itu sama baju itu yang main game di Itu nyabu di luar sama si Sophia. Oh iya nanti malah ke kamu game di bawah. Karena tidak ada pembahasannya biasanya ya. Oke, selanjutnya itu tentang dasar teologi suku keanehan dan keindahan ciptaan Tuhan untuk alam semesta. Kita Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 tidak menjelaskan bagaimana dia terjadi, seperti yang mungkin diduga sebagai alam. Namun tidak ya, ini bukanlah sebuah buku teologi. Kisah ini bertujuan untuk menceritakan kepada kita siapa yang ada di balik semua ciptaan itu. Kitab ini ditulis dengan maksud membantah pendapat sebagian masyarakat di masa itu bahwa matahari, bulan, dan bintang adalah dewa-dewa yang harus ditakuti. Kisah pada Kejadian menunjukkan bahwa Allah bekerja secara teratur dan sistematis. Kisah ini tidak boleh dibaca dengan cara berpikir manusia masa kini yang memiliki pemahaman yang sudah lebih maju. Nah, ini mau tanya sama kalian, yang menciptakan alam semesta itu siapa? Gimana? Tuhan Allah ya kan? Mungkin ibu pokoknya harus gimana ya? Karena kan di India kan ada dewa sana, dewa matahari, dewa bulan. Padahal kita nggak ada kayak gitu kan. Tapi jangan kita menjadi menyalahkan sama mereka. Mungkin itu adalah kepercayaan orang itu. Kepercayaan kita itu adalah yang menciptakan alam semesta itu Tuhan Allah. Yang mana Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta itu selama 6 hari. Itu ya. Oke, gambaran tentang penciptaan tidak masuk akal untuk manusia modern. Bagaimana mungkin terang sudah ada, sementara matahari, bulan, dan bintang baru diciptakan belakangan hanya 4. Padahal
Bukankah matahari itu sumber terang? Bulan hanya ada karena adanya matahari. Bulan hanyalah memantulkan sinar matahari. Bagaimana dengan pohon dan tanaman yang tidak berbiji? Siapakah penciptanya? Jamur, pakis, paku ekor kuda, kangkung, semar, tebu, ketela pohon, semuanya itu tidak berbiji. Baru, bagaimana dengan manusia? Kita tahu bahwa manusia yang beraneka warna, ada yang kulitnya hitam, coklat, kuning, dan putih. Kita tahu bahwa mereka yang berkulit putih merupakan anak-anak yang berkulit putih. Begitu pula dengan yang berkulit hitam. Lalu, apakah warna kulit Adam dan Hawa berkulit putih dan hitam? Siapa yang tahu kulitnya warna kulit si Adam dan si Hawa? Tadi pernah lihat ya? Ya kita nggak tahu ya, tapi kemungkinan agak hitam yang putih itu ada yang kayaknya kulit manusia. Baru jelas bahwa semua pertanyaan di atas tidak dapat ditemukan jawabannya di dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena Alkitab tidak bertujuan untuk menjelaskan semua itu. Akan tetapi coba kita perhatikan dari urutan-urutan penciptaan yang diterangkan di dalam kitab Kejadian. Semua diciptakan Tuhan secara teratur dan sistematis. Nah, Tuhan itu memang bijak. Manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir. Tidak mungkin kan kita sudah diciptakan tapi terang gelap belum diciptakan. Kita dikemanakan kan? Tentunya harus yang lain dulu diciptakan. Makanya Tuhan menciptakan itu secara teratur dan ada tahapannya. Tidak acak-acak lah pokoknya teratur Tuhan ya. Lalu perhatikan bahwa apa yang Allah ciptakan adalah baik adanya. Ilmu pengetahuan berhasil menemukan bukti bahwa proses terjadinya gunung pasir, gunung berapi, karang yang istimewa seperti Grand Canyon di Amerika Serikat mencakup periode sebanyak jutaan bahkan miliaran tahun. Pada bagian pembukaan kejadian ini juga menemukan penugasan yang diberikan Allah kepada manusia di bumi. Manusia diberikan tugas penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Perintah ini seringkali dipahami seolah-olah manusia boleh melakukan apa saja. Manusia diberikan kuasa penuh untuk menaklukkan bumi. Akibatnya banyak orang yang bertindak semena-mena atas seluruh alam ini. Penebangan hutan terjadi di mana-mana sehingga terjadilah pemanasan bumi yang mengacaukan iklim dunia. Tambang-tambang emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, gas semuanya dieksploitasi habis-habisan sehingga mungkin sekali dalam beberapa generasi manusia di masa yang akan datang semua di bumi itu sudah semakin menipis dan bahkan musnah. Nah, terkadang karena Tuhan Allah memberikan mandat kepada manusia untuk kan ada dibilang taklukkanlah bumi gitu kan. Tapi terkadang kita manusia menyalahgunakan itu. Jadi kita penguasa di bumi, jadi kita semena-mena gitu. Sebagian ada orang yang menebang pohon sembarangan, baru membakar hutan gitu kan. Pastinya itu akan membuat alam rusak kan. Iya Bapak Gabriel, tolong keluar. Nah, sini ada tugas. Mungkin coba kalian buka paket kalian dulu. Buka paket kalian dulu kan. Sampai 3 tugasnya. Tapi yang diminta itu hanya sampai C. Ini lagi dibacakan. Bacalah kitab 1 Raja-Raja 17 sampai pasal 19. Ini salah satu pasal yang akan dibahas. Jadi kelas ini akan kita bagi 3 kelompok ya, bebas memilih siapa kawan dari 3 kelompok. Ini untuk rumah aja ya, bebas kalian mau memilih siapa aja. 3 kelompok. Karena minggu depan ini akan ikut bersama ini yang tadi ya, 3 kelompok ini. Ini ada 3, pokoknya misalnya 3 kelompok pilih kalian tak sama pasal 17 kalian ambil atau 18 atau 19, pilih salah satu pasal aja. Kita ini misalnya pertama, kita pakai ayat yang kita baca adalah misalnya 1 Raja-Raja 17 ayat segini sampai segini, gitu kan. Baru yang kedua kejadian yang dituliskan di pasal tersebut melibatkan beberapa orang. Kalian baca pasalnya itu berapa orang yang terlibat di situ, berapa orang tokohnya, gitu ya. Lalu keajaiban alam yang saya temukan di bacaan yang tertulis pada kalimat judul A dan jadi maksudnya itu
Pelajaran alam apa yang kalian temukan di pasal itu? Paham? Paham. Ini dibagi 3 kelompok minggu depan yang harus dikumpul, dicatat. 1 per kelompok aja yang mencatat, nggak usah masing-masing, ya. Ini cuma aja diceritakannya. Kalau ini sekarang, tadi cuma tentang aja sih, ini doang. Misalnya saya disyukur keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kalian syukurnya ini tambah selalunya, seringnya, padanya atau jarang, gitu ya. Ibu kasih aja kertasnya ya, nanti nulis-nulis ini lama gitu kan. Ini dibuat namanya ya. Ini dikumpul hari ini. Langsung dia kayak nyangka. Kalian udah dapet ya? Kalian udah kan? Kerjakan ya, kalau nggak dikerjakan nggak ada nilainya. Atau seringnya harus dicentang apa ya? Dicentang ya, centang saja ya. Ya, oke. Bisa kan cepatlah, karena ini cuma 5 butir kan? Terus ya? Ada 1 tugas lagi, tugas kelompok dikerjakan di rumah juga. Udah? Oke. Ini tugas kelompoknya juga kayak tadi aja ya. Timnya yang tadi ada juga ya, berarti jadi 2 kan tugas kelompok yang pertama tadi. Dan sekarang yang ini mudahnya. Yang kalian dia apa kan dikasih tugas kan dari ini. Jadi tugasnya itu membuat video yang kreatif tentang keindahan alam di sekitar. Dibuat sekreatif mungkin. Minggu depan ditayangkan di setiap kelompok. Video saya yang paling bagus, kita lihat itu nilainya paling bagus. Ngerti nggak kalian? Ngerti. Membuat video sekreatif mungkin, dibuat, diedit bagus, karena itu ada penilaiannya nanti. Diedit bagus tentang keindahan alam di sekitar. Dan coba agar di Talabat ada yang Talabat. Kayak misalnya di cek itu pemandangan itu. Kayak jadi sekarang itu bisa kan? Pokoknya buat sekreatif mungkin ya. Itu pastinya akan ditayangkan di depan sini. Kan yang bisa juga mungkin kan ada yang kalau video kan satu yang nampak di kamera bisa, tapi jangan ya yang banyak sampahnya itu nanti nongol ya. Harus pemandangannya itu tempatnya harus bagus, diedit bagus. Oke? Ibu tunggu minggu depan karena kemungkinan ibu akan masuk juga mengawali minggu Natalia. Jadi minggu depan harus ada. Kalau tidak ada, berarti
nilai yang tidak ada, nol. Karena ini penilaiannya ini akan kami kasih sama Pak Utagalu. Oke? Pak Utagalu saya bisa dipasang yang 2 itu lah kan, kalau ibu sama bapak itu kan ada kan, hanya itu kan nggak lagi bulan kan, ya. Jadi nilainya itu akan kami kasih sama bapak itu dan ibu itu. Dan yang siapa yang tadi ini yang review tadi, ibu akan kasih tahu ke siapa aja itu. Yang ada tadi yang berapa? 2 orang ya di luar ya. Nanti kalau misalnya belum datang orang itu pasti sudah selesai belajar, suruh dijumpai ibu ke kantor. Oke? Karena kan kalian sudah belajar orang itu di luar. Padahal mereka nggak tahu juga kenapa kan. Nanti entah sama siapa itu misalnya kalian bantu mereka berdua ya sama siapa. Jangan kalian tolak ya, Pak Umi gitu ya. Ya? Ya, oke. Siapa tugasnya apa aja kan? Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini itu Tuhan menciptakan alam semesta dengan penuh keajaiban, keterangan dan hasil yang sungguh indah. Manusia diberikan mandat oleh Allah untuk menjalankan kerja Allah dan merawat bumi dan alam sehingga memberikan hasil yang baik. Namun, tidak semua orang dari Allah sengaja ataupun tidak sengaja tindakan mereka dalam menghormati dan alam ini justru merusak keindahan alam. Sebaiknya generasi muda kita seharusnya menjalankan mandat untuk merawat bumi dan alam semesta ini dengan baik sehingga bumi tetap memberikan hasil yang menguntungkan manusia sampai akhir zaman. Nah, ibu berpesan sama kalian, janganlah kami kita jangan dirusak. Apalagi mau nanti ibu lihat banyak kali sampah. Terus kelasnya juga kotor kali. Itu pun sampah tengok dulu itu. Ibu tanya di rumah siapa namamu? Siapa namamu? Pak? Mari kau. Mari ibu lihat dulu mari tentang sampah ini. Apa yang kau bersih? Mari lalu semua. Tapi sampah. Emangnya kalau misalnya nggak sampah nggak bisa pakai? Berarti orangnya gini orangnya. Kalau bukan sampahnya, kalau bukan depannya dia nggak mau mengutik, dia nggak mau membersihkan. Kayak gitu. Seharusnya kita yang mau di sampah kita mau di luar kita misalnya kita lihat sampah aja. Kalau lagi dekatnya tempat sampah, buang ini di situ sampah itu ada tempat sampah nggak bisa kamu ke situ. Sampai ibu yang lihat lu, padahal ini sedang belum kayak mana ini. Tanah sama ini, tanah sama ini. Kamu lihat deh. Kebebasan dibuka untuk melakukan apa aja. Jadi mau gitu aja kita benar-benar jangan ya, nggak boleh. Padahal ke Indonesia ini kaya akan alamnya, tapi terkadang di Indonesia ini orang-orangnya banyak yang menyalahgunakan, kayak menyebabkan pohon sembarangan, mengakibatkan banjir kan, di mana-mana banyak banjir kan? Ya.
Oke, udah diingat kawan-kawan ini kan kelompok ini ya? Udah Bu. Bagi siapa? Kalau misalnya ada di bagian kelompok ini, di dalam kelompok ini hanya menumpang nama, dikasih tahu. Siapa itu masih Manuel? Jangan rumah. ini tidak kalau misalnya ada kelompoknya yang apa, dikasih tahu nanti ibu siapa yang aku Ina may kepala Dengan di orang. Ina may kelompok sembilan kamu kata ya? tidak lu lagi masih ada 5 orang. Ini bukan di sini kamu. Di sini lagi. Kamu mana? Bukan di sini lagi. Jadi sini beda sini kan. Cuman kalian berdua yang ada sini udah tahu. Yang kiri ada yang namanya Mas ya. Kan kita pakai enggak. Jangan bukan pada kan sama. Kalau udah tahu apa pada kan sini. Udah paham kan tugasnya kan? Sudah ya. Jadi atas tugasnya minggu depan dikumpul dibuat video ini semua narasumber. Mungkin ya kalau dari kalian entah tiba-tiba hilang, ya kalian salin lah ya. Kalian salin dan kalian copy ya videonya biar nggak cuma satu HP aja gitu. Mungkin entah tiba-tiba error kayak gini, nggak ada alasan kayak gini sama ibu. Kalau ibu bilang hari Sabtu dikumpul, hari Sabtu lagi dikumpul. Yang lagi ada yang lewat. Udah 1 minggu kok dikasih kesempatan. Gak mungkin kan kalian nggak bisa memvideokan sedikitnya, nggak durasinya nggak harus panjang, bisa 2 menit mungkin nggak harus panjang, ya? Paham ya? Paham.